akhir surah itu lalu sujud itu, mereka kemudian orang-orang musyrik ikut sujud. Lalu apa dampaknya? Orang-orang yang semula diperintahkan oleh Rasul hijrah dari Mekah ke mana? Ke Avicenna, ke Afrika. Kan awal mula hijrah itu tidak langsung ke Madinah, ke Afrika dulu. Ya, ke Afrika dulu. Ke mana? Ke Habasa, Avicenna. Itu kemudian mereka setelah mendengar berita seperti itu, mereka kemudian salah paham. Wah, ternyata orang-orang musyrik Mekah sudah masuk Islam. Hanya mereka kemudian kembali ke Mekah. Ya. Tapi ternyata setelah kembali ke Mekah, apa yang mereka dengar bahwa berita bahwa orang-orang musyrik itu masuk Islam, ternyata tidak. Gara-garanya ini. Sumbernya adalah karena setan tadi membisikkan dua lampat ini pada telinganya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini, dan mengira Muhammad itu telah kembali ke agama syirik. Ya. Begitu ceritanya. Tapi setelah mereka kemudian tahu, ya, dan ini memang hikmah, makanya di akhir ayat ini tadi disebutkan apa? Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengapa Allah menjadikan hal seperti itu? Ini pada satu kasus, belum kasus-kasus sebelumnya. Ini tadi disebutkan adalah para nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad juga mengalami hal seperti itu. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya kemudian orang-orang tadi yang salah paham di Afrika itu menjadi bisa melihat secara langsung, membuktikan kebenaran secara langsung. Ya, iki tibane palsu tibane, bukan ijazah maksudnya. Ya. Beritanya tadi yang palsu. Ya. Karena ternyata setan luar biasa. Ya, setan itu licik sekali. Ada percetakan yang memang bisa membuat sesuatu, meniru sesuatu seperti asli, persis. Ini diambil oleh semua. Itulah setan. Maksudnya konteks ayat ini, bukan pasal pramuka. Ya, jadi itu awal asal usul berita tentang hijrahnya para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kamu hijrah saja ke Habasa itu, karena di sana punya pemimpin yang memperlakukan kalian lebih baik daripada ke Persia atau ke Romawi. Maka hijrahlah kamu ke Afrika, karena di sana pemimpinnya sekalipun belum muslim, tidak muslim, tapi dikelilingi oleh ahli kitab, oleh orang-orang yang memegang kitab, yang apabila menegur, mengingatkan, menasihati pemimpinnya selalu berpedoman pada kitab. Maka kemudian ke sana ternyata ada berita, mereka balik, ternyata apa yang dilihat tidak seperti yang diberitakan. Itulah representasi dari media sosial itu. Ya, belum tentu yang diberitakan itu benar. Ya, baik, begitu ceritanya. Maka oleh sebab itu fayansahullahu ma yulqi syaitanu tsumma yuhkimullahu ayatihi. Maka oleh sebab itu kemudian Allah menurunkan ayat ini dalam rangka untuk menghilangkan itu, menghapus dan menghilangkan apa-apa yang setan masukkan, yang setan bisikkan ke orang-orang kafir itu. Tsumma yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya, kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui para nabi dan rasulnya. Baik, kita lanjutkan